Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 5. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Mana yang selamat pagi? Pagi. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kalian sehat? Alhamdulillah. Semangat. Ya, semangat hari ini. Semangat. Hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Nah, itu silakan, itu tidak. Dia memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih kepada itu yang sudah mengisi doa hari ini. Semoga belajar kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan kemudian kalian nanti bisa membawa oleh-olehnya ya ke rumah, bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu mau bertanya nih, sudah enak duduknya, tetap duduknya? Sudah. Ini sudah kelompok 1, 2, 3 ya. Nah, ibu mau bertanya nih, di rumah kalian punya apa? Punya. Apa sendiri atau orang tua? Sendiri. Atau ada yang pakai orang tua? Yang pernah nggak kalian berbicara dengan Google Assistant di HP? Nah, ya. Atau melihat robot, kayak di TV melihat robot ada sama. Nah, menurut kalian itu benda itu menurut kalian pintar atau tidak? Pintar. Beneran pintar? Karena sudah apa? Bisa apa nih, kayak kalau misalnya kita menanyakan bicara dengan Google Assistant bisa menjawab ya. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang kecerdasan artifisial atau AI. Itu kecerdasan yang dibuat manusia untuk mesin. Yang tujuannya supaya mesin itu bisa berpikir seperti manusia. Nah, itu kan mesin ya, yang bisa berpikir seperti manusia. Nah, itu kan dibikin sama kita ya, sama manusia. Bukan yang pintar manusianya atau robotnya ini teh? Manusianya. Karena apa? Yang bikin robot itu atau aplikasi itu ya. Nah, hari ini ibu mau bertanya lagi nih. Biasanya cowok-cowok nih yang suka main game ya. Sok naon? Cowok teh bahasa ya. Ya, makasih apa itu teh? Main game bareng. Nah, main game kita teh terus ada lawan nih. Ada lawan itu nanti satunya teh lagi. Dia main game terus ada lawan satu lagi. Itu kan yang lawannya dikendalikan sama siapa? Mesin ya, sama itunya, aplikasinya, robotnya, pintar. Dan nanti kalah we. Jadi pintarannya itunya ya, yang gitu. Itu juga apa? Itu juga termasuk ayah termasuk pintar juga ya kalau main game. Nah, karakter yang bergerak itu menyerang karena dikendalikan oleh KA yang ada di dalam game-nya. Siapa yang suka menang? Apa ada cuma ada yang kalau main? Karena masuk hari eta apa ya? Seringan naon. Kalah atau lagi menang? Seringnya kalah. Berarti belajar lagi ya. Nah, hari ini kalian akan belajar ya. Tujuan hari ini kalian belajarnya kan dari rumah ke sekolah belajarnya tujuan hari ini kita belajar hari ini
Setelah belajar kalian akan bisa membedakan mesin yang pintar dan mesin yang tidak pintar. Ya, manusia juga ada yang pintar, ada yang tidak pintar. Kalau yang pintar berarti banyak belajar. Kalau tidak pintar berarti nggak mau belajar. Mesin juga mesin pintar ya, ada yang mesin pintar, ada yang mesin tidak pintar. Nah ini oleh-olehnya ya buat kalian nanti. Jadi tahu di rumah berarti yang ini mesin pintar nih, yang ini enggak. Nah bisa membedakan. Seru nggak pembelajaran hari ini? Tujuannya bagus ya? Bagus ya. Keren nggak? Keren. Makin keren nggak? Keren ya. Jadi nanti kalian akan tahu ya. Selanjutnya, sebelum kalian belajar supaya lebih fresh ya, bisa berdiri dulu, nyanyi dulu. Oh, ada kayak ngantuk nih. Kayak ngantuk, kayak masa berdiri dulu. Nah, ini ibu ada kasih berhubungan dengan tema kita hari ini, kata ajaib. Ya, apa ini ya? Udah. Apa? Nah, kan kita mulai ya. Bentar. Kurang ya Pak deh. Mulai. Bilang tolong saat kau butuhkan bantuan. Minta maaf jika kamu punya salah, tapi yang terpenting kata terima kasih. Nah, sekali deh. Sing tarik atau neng kayak biasa nake tarik, jadi malu-malu kucing. Siap? 1, 2, 3. Bilang tolong saat kau butuhkan bantuan. Tapi yang terpenting kata terima kasih. Semangat sekali Dep pas itu apa kisbahnya dikasihin ke ibu Cina. Ya. Udah siap belajar? Baik, nah kegiatan kita hari ini ya kalian akan berdiskusi singkat ya dengan kelompoknya. Nah, ibu mau menanyakan nih, kira-kira benda apa saja, benda elektronik yang ada di rumah kalian? Mesin cuci, kulkas, AC, nanti TV, apalagi? Kipas, Robot mainan. Lampu. Kompor. Itu teh benda-benda elektronik yang ada di rumah. Nah, kira-kira lampu ya, lampu adalah mesin tidak cerdas, lampu listrik ya. Kenapa tuh? Karena benar kata Dek, betul, karena dinyalakan oleh kita. Kalau kita itu dinyalakan baru berfungsi. Nah, AC ada di rumah punya AC Dek? Ada ya di rumahnya. Nah, atau misal di AP ya, dingin banget ya di AP AC-nya. Nah, itu ada AC yang sudah itu teh sudah pintar, karena AC teh ada AC yang misalnya kalau manusianya jumlah orangnya banyak misalnya teh, jadi makin dingin. Kalau orangnya sedikit, AC-nya agak dinginnya teh agak turun. Nah, kalau misalnya teh suhu udaranya di lingkungan kita agak hangat misalnya teh, dingin lebih dingin, atau misalnya di luar dingin, di luar hangat agak dingin AC-nya. Jadi bisa belajar dari situasi tanpa kita suruh. Ya, itu merupakan AC yang sudah yang sudah cerdas kalau yang seperti itu. Nah, di sini ibu akan membagikan LKPD-nya sambil kalian menyimak video selanjutnya sambil kalian diskusikan dengan kelompok teman kalian ya mengenai nanti ada nih di LKPD.
Nah, jadi mesin cerdas bisa berpikir dan memutuskan sesuatu, mesin tidak cerdas hanya bisa melakukan apa yang kita perintah saja. Nah, ini ibu lihat contohnya. Nah, ada itu kipas ya. Coba ada yang mau menunjukkan ke depan. Ya, silakan satu. Ada jantung sama Maher ke depan. Maher ya. Nah, coba ada mesin yang tidak cerdas, coba apa aja? Kipas, apa lagi? Tunjuk. Apa lagi? Cuci. Setrika. Apa lagi? Radio. Radio jadul itu kan? Radio 2 apa gitu. Terus mana lagi? Terus itu kulkas. Ya. Kulkas pintar atau tidak pintar? Masih cerdas atau tidak cerdas? Tidak cerdas ya? Kulkas. Terus ada di sini yang termasuk mesin pintar? Ada mana? Apalagi? Robot, chatbot gitu ya. Nah, ada mesin robot juga ya. Silakan terima kasih Naya, tentang Naya. Ada robot pembersih, ya robot pembersih lantai. Misalnya kalau misalnya ada kotoran langsung dipel. Ada air yang tumpah, air kotor langsung dipel. Ya, langsung dibersihin kotorannya. Ada di situ. Nah itu kan sangat membantu. Di sisi lain sangat membantu pekerjaan kita. Tapi di sisi lain, kalau kita semuanya dikerjakan sama robot, coba bagaimana? Bagaimana coba? Gak sehat kita ya, jadi gak membakar kalori misalnya. Kan ibu-ibu suka pingin langsing ya, makanya ibu dari langsing. Karena di rumahnya gak ada robot, robotnya ibu dari sendiri. Jadi habis makan nih, jadi stres gitu. Jadi kan bakar kalori. Itu kalau di rumah kalian ada robot kan, jadi gak bakar kalori. Kalian bisa aja kalian jadi gemuk ya. Makanya kalau misalnya kalau mau langsing, jangan ada robot di rumah, jangan ada robot pembersih ya. Jadi biar kita aja yang mengerjakan. Tapi ada plus minusnya ya. Oke. Nah, tapi coba lihat di lingkungan Sukajaya. Tadi kan hujannya. Hujan ke tadi? Hujan. Kotor di etak, di lantai teh. Ya, kan di Sukajaya nggak ada robotnya, tapi kalian nggak robotnya kalau lihat kotoran teh hidung sendiri ya dibersihin. Nah, hari kalian kan coba kotor kayak lewat ajang web gitu ya, nggak dibersihin. Ya berarti pintar mana ya kak? Robot. Pintar mana? Robot. Pintar orang. Bedanya kita sama robot apa? Tadi menurut kita tadi lagu. Kalau robot, ucapkan permisi, terima kasih. Punya hati enggak? Enggak. Enggak. Kalau kita Punya. Permisi, ucapkan terima kasih, minta tolong, gitu bedanya ya. Nah, jadi itulah ada robot, ada mesin cerdas dan ada mesin tidak cerdas, termasuk yang cerdas itu tadi robot atau yang cerdas itu robot pembersih lantai, terus apalagi tadi AC ya, atau misalnya tadi Google Assistant, terus map ya, Google Map dan misalnya kan tadi kan di HP itu kalau misalnya mau cari lokasi ya bisa di mana. Tadi mau Melda mungkin dari rumahnya online lihat Google gimana nih posisinya Sukajaya itu kan mau ada titiknya. Nah, yang selanjutnya kalian akan menyimak video ya mengenai konsep KA dan robot pembersih yang untuk membantu diskusi kalian nanti ya. Kemudian apa manfaatnya robot, itu nanti ya. Jadi kalian tahu ya. Coba ibu akan memutar videonya ya. Coba kalian lihat. Silakan menyimak ya. Assalamualaikum.
akan mendefinisikan kecerdasan artifisial, karakteristik kecerdasan artifisial, mesin cerdas dan mesin non cerdas, macam-macam KA, cara kerja KA, dan limitasi kecerdasan KA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencari tahu apa sih kecerdasan artifisial itu. KA pertama kali digunakan dalam lokakarya di Dartmouth College pada tahun 1956 untuk mendeskripsikan ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Dalam KBBI kita mendefinisikan sebagai program komputer yang meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Berarti secara sederhana, KA ini adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Nah, berikut adalah konsep dasar KA. Jadi KA belajar dari data atau machine learning. KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa KA bukan hanya sekedar program komputer biasa. Ia memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, mengenal pola, dan membuat keputusan otomatis. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin cerdas dan akurat KA dalam memberikan solusi. Nah, berikut adalah tabel perbandingan KA dan kecerdasan manusia. Wah, di sini ternyata KA ini tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Sedangkan manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. KA juga belajar dari data dan program yang diberikan, hanya memahami hal yang ada dalam datanya saja, dan hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan juga pola. Dikat oleh Pak Det. Hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial tentunya. Bisa memahami konteks yang luas, bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Nah, kali ini kita masuk ke mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Sebuah mesin dapat dikategorikan cerdas jika ia memiliki kemampuan untuk yang pertama belajar dari pengalaman. Jadi tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali. Kemudian menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Dan membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Tabel di bawah ini adalah perbandingan mesin cerdas KA dan mesin non-cerdas konvensional. Mari kita cermati bersama-sama. Pada aspek cara kerja, mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Sedangkan mesin non-cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Dalam aspek adaptasi, mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Sedangkan mesin non-cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Pada aspek pengambilan keputusan, mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data yang ada, sedangkan mesin non-cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusannya. Berikut adalah contoh mesin cerdas yang menggunakan teknologi KA. Asisten virtual seperti Google Assistant atau Siri, yang bisa menjawab pertanyaan, mengatur alarm, dan memberikan saran berdasarkan kebiasaan penggunanya. Kemudian ada KA Chatbot, layanan penggunaan otomatis pelanggan otomatis yang biasanya ada di aplikasi belanja seperti e-commerce dan lain sebagainya. Mobil otonom tanpa pengemudi yang bisa berjalan sendiri dengan menggunakan sensor dan KA untuk mendeteksi jalan, lalu lintas, dan rambu lalu lintas lainnya. Berikut adalah contoh mesin non-cerdas, jadi hanya berfungsi sesuai dengan perintah manusia. Contohnya adalah kalkulator. Kalkulator itu pintar, tetapi
hanya bisa melakukan perhitungan cepat, tetapi tidak bisa belajar atau memahami maksud penggunaannya. Jadi, ketika kalkulator ini mengalami error atau terjadi kesalahan, memerlukan bantuan manusia, tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Yang kedua, mesin cuci manual yang masih harus diatur oleh manusia untuk memilih mode pencuciannya, serta tidak bisa menyesuaikan jumlah air atau kecepatan putaran secara otomatis berdasarkan beban cucian. Yang ketiga, ada remote TV yang hanya bisa berfungsi untuk mengganti saluran channel TV ya, dengan cara menekan tombolnya. Ia pun tidak bisa menyesuaikan sendiri untuk berpindah ke acara yang disukai si pengguna atau histori tontonannya. Nah, materi ini akan kita pelajari lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini kalian barusan mempelajari mengenai konsep KA ya dan kecerdasan artifisial. Tadi kalian sudah bisa membedakan di video tersebut ada mesin cerdas dan non cerdas ya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan video mengenai mesin robot yang kalian tadi bilangnya dari awal. Nah, cara kerjanya seperti ini. Lihat, setiap kali orang-orang di Cina keluar rumah selama beberapa bulan untuk liburan atau bekerja, mereka menyerahkan tanggung jawab membersihkan rumah kepada robot ini. Sebab, begitu robot ini merasa lantai rumah sudah sangat kotor, ia akan keluar dan mulai membersihkan lantai. Namun, jika kotoran sudah menumpuk pada robot, robot itu akan masuk ke dalam tempatnya untuk membuang kotoran tersebut. Dan hanya dengan menggunakan robot ini, lantai rumah akan bersih setiap hari. Nah, itu ya. Jadi orang-orang Cina seperti itu. Misalnya ada yang kotor, ada ini aja, ada robot ini. Jadi bisa kalau ada kotoran sedikit aja dibersihin. Nah, bisa kita beli tuh kalau mau ya, kalau ada uangnya bisa belanja di Shopee nanti ada. Ya, ada tuh, Dep. Kalau Ibu lihat ada yang nggak tahu yang itu di setel. Kalau Ibu ada di adik Ibu ya, udah ada punya tuh. Harganya kalau nggak salah ada yang 1.200.000 kalau nggak salah ya, untuk yang ini, yang robot pintar tuh. Nah, selanjutnya kalian akan belajar nih. Tadi tahu kan, misal kalian tadi, oh cara mesin itu jadi cerdas itu, itu gimana caranya? Kan kita sendiri manusia yang memasukkan datanya ya. Masukkan data ini ya. Misalnya kalian kan suka cari misalnya ikan apa yang ada di laut. Nah, sama caranya ya bisa di Google suka langsung keluar. Oh ini yang termasuk yang ada di laut misalnya. Ada apa aja di laut? Ada ikan, ada apa lagi? Ikan hiu, ikan apa lagi? Ikan patin, ayam yang ada makhluk hidup yang ada di laut misalnya. Apa yang itu apa? Gurita, banyaknya kan. Nah itu supaya bisa pintar itu dikasih data sama kita, si mesin cerdasnya itu supaya dikasih data. Oh ini yang termasuk bisa digambar, dimasukin ke kepala mereka, ini robot dimasukin gitu. Nah, Ibu akan memberikan konsep dasarnya. Lihat video ini ya. Pas awal juga Ibu bingung, oh pintar sekali ya, misalnya Google atau gini nih atau yang lain kita mau menanyakan apa aja tahu, karena caranya seperti ini. Dikasih data sekian banyak rupa sehingga dia menjadi pintar dengan latihan-latihan, dilatih juga ya. Nge-lag ya, bentar. Nah,
Nah, ini diibaratkan robotnya ya. This is a fish. Ini adalah ikan. Nah, ini mesin cerdas itu gini. Nah, ini lihat panahnya. Ini kita masukin data sama kita ya. Ya, dimasukin data sama kita. Nah, ini mau menganalisa mana ikan. Nah, caranya gini. Kita sendiri yang masukin data ke alat itu seperti itu. Nah, mari kita mulai. Nah, ini ikan bukan? Ikan. Kita masukkan ke fish. Nah gitu caranya dimasukin sama kita tuh ke robot cerdasnya, ke mesin cerdasnya. Ini ikan bukan? Kita masukin. Ini ikan. Coba deh ada yang ke depan. Siapa? Sini Neng Sakila. Sini sayang. Nah, masukin. Nah, ini. Tak. Ini diklik. Ikan bukan itu? Ikan. Yang itu ikan? Ikan bukan? Ikan. Masukin. Nah, klik lagi ke continue ini. Nah, continue lagi sayang. Ikan apa itu? Oke, run. Ya. Let's go. Coba. Kayak ini ya. Bentar. Nah, kita coba. Nah, itu kaos kaki ada yang lolos ya, masuk ikan tuh. Garpu masuk ikan. Tuh. Karena kenapa? Kenapa seperti ini? Karena datanya kita memasukin datanya sedikit, baru sedikit memasukkan datanya. Kalau misal kita memasukkan datanya banyak ke mesin yang itu, pasti dia bisa membedakan mana ikan, mana enggak. Tuh kan, itu banyak yang lolos, yang bukan termasuk ikan lolos ya. Mari kita mulai lagi, dibikin lagi data, masukin data lagi ya ke mesin ininya. Coba kita masukin data lagi. Ini ikan, ini not fish ya. Ini ikan. Iya. Ini iya. Bukan. Ini lampu bukan. Yang ini ikan. Yang ini bukan. Yang ini ikan. Nah, kita coba lagi tes lagi ya. Kalau misalnya masih ada kesalahan, kita masukin lagi data sebanyak-banyaknya. Ya, jadi nanti si KA-nya tidak akan sedikit melakukan kesalahan bias ya. Melakukan kesalahannya itu agak tidak sedikit gitu ya, bias ya. Coba kita dites lagi ya. Nah, di ini lagi ya. Coba kita cek aja lagi. Nah, tuh masih ada yang lolos ya. Ya, tuh. Sebagian ada yang lolos, ada yang enggak. Nah, kita berarti di sini kita harus lebih banyak melatih mesin tersebut supaya menjadi lebih pintar ya. Bisa dimengerti? Bisa. Oh, mengapa itu bisa Google Assistant atau Google Maps semuanya itu bisa pintar sekali? Bisa karena kita sendiri manusia yang masukin datanya ke sini, jadi tahu ya. Bisa robot juga, ini robot misalnya kayak pembersih udah dikasih tahu nih ya, robot itu misalnya kayak kopi, cairan apa semuanya bisa ngedeteksi gitu kan. Jadi itu kotor, terus itu sih oh ya itu kopi itu bisa dibersihin gitu caranya. Bisa dimengerti? Bisa. Jadi mengerti ya. Oh, berarti yang pintar itu apa? Robot manusia? Iya. Manusia aja. Pintar itu
manusia, karena ada dalam Al-Quran itu makhluk yang paling sempurna itu adalah manusia, karena kita dari akal, pikiran dan hati. Robot itu tidak punya hati, tapi kita punya hati dan perasaan. Ya, seperti tadi kata ajaib, kita bisa permisi atau apapun itu ketika bersosialisasi dengan manusia. Nah sekarang kalian coba kerjakan di KPD sampai diskusinya sama kelompok. Nanti bisa dipresentasikan silakan. Kelompok 1, 2, 3. Baik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan prinsip etikanya ya, mengenai KA sangat penting ya. Jantan prinsip etikanya juga dalam penggunaan KA kita harus bisa apa? Dijadikan sebagai apa? Kita itu harus bijak ya. Sangat penting agar teknologi ini dapat digunakan dengan cara yang bertanggung jawab, tidak merugikan siapapun. K harus transparan dalam pengambilan keputusannya, sehingga pengguna dapat memahami bagaimana hasil yang diberikan KA diperoleh. Selain itu juga harus ada akuntabilitas dalam sistem KA, sehingga jika terjadi kesalahan ada pihak yang bertanggung jawab. Pengembangan KA juga harus memastikan bahwa teknologi ini adil dan tidak diskriminatif, ya, dengan cara menggunakan data yang beragam dan representatif. Terakhir, privasi juga ya. Privasi pengguna juga harus tetap dijaga agar data pribadi tidak disalahgunakan. Dengan memahami prinsip etika KA, pengguna dapat menggunakan teknologi ini dengan lebih bijak dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Jangan salah menggunakan, kita harus menggunakan KA ini secara bijak untuk hal-hal yang baik. Ya, misalnya karena kita suka ada hoax seperti itu, nah kita harus tahu nih, ini gambar beneran apa tidak ya. Jadi kita harus bisa memastikan, kita harus digunakan secara bijak. Ya, bisa dimengerti Bapak Ibu dalam cepat penjelasannya? Cukup? Bisa dimengerti? Silakan kalau itu kalian lanjut ke pengerjaan kelompok. Nah, di sini kalian akan mempresentasikan ke depan. Silakan. Ini sih kelompoknya. Nanti kalau waktunya cukup, 3 kelompokannya datang. Kelompok ini, kelompok 3 deh.
Namanya pagi ya. Udah, karena waktunya udah habis. Silakan. Udah siap? Aku ambil tadi di Kita langsung nama kelompok. Assalamualaikum deh. Ya. Kan tentang kelompok kalian akan mempresentasikan Ini ketihan. ada yang mau ditambahkan atau mau ditambahkan boleh. Hanya dengerin. Ada di diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab atuh. Kami dari kelompok Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama anggota kelompok 1 Keila, 2 Padila, 3 Alda, 4 Nadia, 5 Diana, 6 Riani. Kita akan memaparkan hasil diskusi kelompok 2. Dari sini. Iya. Tujuan kegiatan memahami manfaat kecerdasan artifisial KA dan bagaimana cara menggunakannya dengan baik dan beretika. A. Diskusi kelompok. Manfaat KA dalam kehidupan. Diskusi dalam kelompok. Apa manfaat dari benda-benda di bawah ini yang menggunakan kecerdasan artifisial? Tuliskan jawaban kalian di tempat yang sudah disediakan.
1. Robot pembersih rumah. Apa manfaatnya bagi kita? Jawaban. Bisa membantu mengerjakan pekerjaan rumah agar lebih ringan dan cepat selesai. 2. Google Maps. Apa manfaatnya bagi kita? Jawaban. Bisa membantu kita lebih mudah menemukan arah jalan. B. Diskusi kelompok. Etika menggunakan KA. Cerita robot teman. Adi punya robot teman yang sangat pintar bernama Riko. Riko bisa melakukan apa saja yang Adi perintahkan. Suatu hari Adi merasa kesal karena diejek oleh temannya. Adi berpikir untuk menyuruh Riko mengirimkan pesan yang tidak baik kepada temannya itu. 1. Menurut kelompok kalian, apakah Adi boleh menyuruh Riko melakukan hal itu? Jawaban, tidak. 2. Mengapa berikan alasan dari kelompok kalian? Jawaban, karena kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan lagi. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, barangkali ada yang mau bertanya kepada kelompok 2 untuk 1? Ada yang mau bertanya atau menambahkan? Udah? Cukup? Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Begini. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, karena waktunya sudah hampir selesai ya. Jadi untuk perwakilan saja untuk mempresentasikan hasil diskusinya cukup diwakili sama kelompok 2 aja. Nah, selanjutnya tidak ada yang mau bertanya? Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu ya yang bertanya. Jadi, menurut kalian KA itu bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Kenapa? Karena bisa membantu kita. Karena bisa membantu kita menjadi asisten. Ya, apapun seperti pekerjaan apa, misal kalian apapun pekerjaan yang ada PR, ada sesuatu kan bisa kalian membantu ya. Bisa ada asistennya, bisa kalian tanyakan. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Harus dengan apa? Harus dengan baik, dengan bijak, dengan tadi memperhatikan etikanya ya. Jangan sampai privasi ataupun data seseorang itu dicuri atau disalahgunakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Udah dimengerti? Baik. Nah, kalau begitu, Ibu akan merefleksi hasil pembelajaran kita kali ini. Ya, mau bertanya nih? Silakan. Sebelumnya kalian catat dulu pertanyaan yang akan Ibu lontarkan ya. Silakan. Nanti ditunjuk siapa aja. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, siapa yang bisa menjelaskan dengan satu kalimat sederhana apa itu KA? Dengan satu kalimat sederhana apa itu KA? Silakan jawabannya tulis dulu. Ibu kalian, silakan tulis dulu. Tulis. Lamein aja. Ada yang sudah? Silakan angkat tangan yang sudah. Kalian, silakan. Neng Sakila, apa itu KA? Dengan kalimat sederhana, kalimat kamu aja, silakan. Apa? AI itu teknologi yang membuat mesin jadi pintar, seolah-olah mesin itu bisa berpikir sendiri. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat Neng Sakila, jawabannya baik. Selanjutnya, apa hal baru yang kalian pelajari hari ini yang paling kalian suka? Yang paling kalian suka. Hal baru pembelajaran hari ini yang paling kalian suka. Silahkan ada, tulis dulu aja. Ya, tulis dulu aja. Ayo silahkan Kakek, sudah siap jawabannya apa? Oke. Yang paling keren itu waktu saya tahu kalau AI bisa belajar dari kesalahan, sama kayak kita. Jadi kalau AI salah kasih rekomendasi, dia akan belajar supaya kedepannya bisa lebih akurat. Ini mirip banget sama cara kita belajar matematika. Ya, baik. Terima kasih, sangat bagus sekali jawabannya. Jadi AI itu bisa apa? AI itu bisa
Apa itu teh? Memperbaiki kesalahan. Apabila misalnya salah merekomendasi, dia akan belajar seperti kita ya, belajar matematika kata Neng Keke. Kalau kita salah, kita bisa belajar lagi. Nah, pertanyaan yang terakhir, menurut kalian mengapa penting bagi kita untuk menggunakan KA dengan bijak, dengan baik dan bijak? Mengapa tuh? Terakhir tuh mengenai etikanya. Silakan tulis dulu jawabannya. Ada yang sudah? Ini cowok-cowok gak ada yang jawab ini teh. Silakan tulis. Oh iya, Neng Raisa, silakan Neng Raisa. Dengan menggunakan AI secara bijak, kita bisa memastikan AI bekerja untuk kebaikan semua orang. Kita harus ingat bahwa AI adalah alat bantu, bukan pengganti akal dan hati manusia. Tugas kita adalah mengarahkan AI agar bisa membantu manusia menjadi lebih baik. Keren sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik. Ibu akan menjelaskan. Ingat ya, KA itu dibuat oleh manusia untuk membantu kita, ya, untuk membantu. Bukan menggantikan ya, untuk membantu. Mesin cerdas bisa berpikir dan memutuskan, sedangkan mesin biasa hanya mengikuti perintah saja. Yang paling penting kita harus selalu menggunakan teknologi ini untuk hal-hal yang baik dan tidak merugikan orang lain. Sudah? Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas rumah ya. Di rumah coba perhatikan benda-benda di sekeliling kalian ya. Adakah yang menurut kalian termasuk mesin cerdas? Coba ceritakan kepada orang tua kalian termasuk apa itu kecerdasan artifisial ya. Tugas dikerjakan di buku catatan. Jadi kalian nanti di rumah meneliti di rumah apa yang termasuk mesin cerdas dan non cerdas. Nah, kemudian kalian nanti bisa menjelaskan apa itu kecerdasan artifisial kepada orang tua. Jadi kan orang tua kalian belum tahu nih tadi cara kerja KA ya. Diberi data-data sebanyak mungkin, kemudian dilatih nanti outputnya bisa seperti itu, bisa menjawab semua pertanyaan, semua bisa tahu. Nah, untuk pembelajaran yang ini cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.